Selamat siang, Pak Ahmad Madani. Siang, Pak Ganep. Betul? Betul dong. Ya. Dari mana, Pak? Dari tadi sih saya di sini. Oh iya, dari tadi. Ternyata orangnya luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Berasal dari Jakarta, mengatasnamakan Akmari, Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Betul. Betul, Pak Dani? Ya, betul. Dalam rangka apa Pak Dani kesini? Dalam rangka sebetulnya sih belajar bareng ya, saya lebih suka menyebutnya dengan teman-teman guru dari MGMP, Magetan, Madiun, dan sekenanya, ya termasuk Madiun lah ya. Ya. Terima kasih. Ternyata beliau ini seorang pakar yang luar biasa, terutama di dunia marketing, khususnya di pemasaran. Ternyata hari ini beliau berani dan bisa. Kenapa dia kata berani dan bisa? Berani datang ke Kanesma, SMK Negeri 1 Magetan untuk berbagi ilmu. Siap. Kalau boleh tahu, kira-kira ilmu yang dibagikan apa, Bapak? Kalau sebetulnya sih bukan ilmu ya, jadi sesuatu kita belajar bareng, bukan belajar bareng artinya kan kita bagaimana memanfaatkan apa yang ada, adaptif lah. Guru itu kan harus adaptif ya, bukan hanya sekedar dia punya idealisme ya, tapi tentu juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Apalagi kalau kita bicara pemasaran yang perubahannya terlalu cepat, dinamis banget begitu. Jadi ya karena kita ngajarin anak-anak SMK apa yang jurusan pemasaran, tentang pemasaran, tentu juga guru juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Jadi yang tadi kita belajar bareng itu adalah tentang bagaimana kita menggunakan artificial intelligence. Artificial intelligence ini bukan hanya sekedar kalau saya bilang itu bukan musuh kita sebetulnya, tapi ini kan sarana, alat, sekaligus sahabat, yaitu untuk membantu meningkatkan kompetensi guru juga, membuat materi pembelajaran juga jadi jauh lebih menarik, jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana, dan yang paling penting mudah dipahami oleh anak-anak kita saat ini. Itu dia, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi kita bikin misalnya cara membuat konten pembelajaran, habis itu menyusun skrip, menemukan ide dan lain sebagainya, sampai dengan membuat konten video begitu kan. Nah, konten video pembelajaran ya. Itu kurang lebih seperti itu sih Pak Ganep. Begini Pak Madani, bahwa sampai detik ini setahu kami teman-teman guru, utamanya guru yang usia 50 tahun ke atas, itu beliau rata-rata maaf menamakan dirinya satu katro, deso, ora iso, gaptek dan seterusnya. Terus menurut penjenengan, what will we do? Apa yang kita lakukan agar guru yang seusia mereka itu bisa bangkit seperti yang teman-teman yang kalau sekarang boleh dikatakan generasi Z itu? Ya, kalau saya sih begini. Saya sih termasuk orang yang meyakini bahwasanya belajar itu tidak mengenal batasan umur. Jadi kalau misalnya Pak saya nggak bisa ngikutin karena saya gaptek, karena saya nggak ngerti, bagi saya itu cuma hanya mental block. Betul kan? Dari kita juga banyak dicerita di luar sana yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dalam tanda kutip berumur gitu ya Pak ya. Tapi ya mereka tetap bisa eksis, mereka bisa beradaptasi, mereka bisa bahkan mengikuti perkembangan zaman, bahkan terkadang kemampuan mereka jauh lebih hebat atau jauh lebih canggih dibandingkan generasi di bawahnya. Karena pengalaman. Bukan masalah pengalaman, karena mereka punya kemauan untuk belajar. Gitu dia. Itu sih yang paling penting. Jadi jangan batasi diri kita tuh dengan hanya mengatakan Pak saya tidak bisa, saya tuh gaptek, saya itu udah tua, saya sudah ini Pak, saya udah nggak ngerti lagi hal kayak gitu, otak saya nggak nyampe. Bukan itu. Itu akhirnya kan membatasi diri kita sendiri gitu loh. Ya kan kita sudah pesimis dengan diri kita sendiri. Padahal kan sebetulnya ya nggak boleh. Hadis juga mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, artinya tuntutlah ilmu mulai dari dari semenjak kita lahir sampai dengan kita masuk ke liang kubur, kurang lebih seperti itu kan. Jadi artinya ya bagi saya pribadi belajar itu tidak mengenal batasan umur. Andai kata tadi dikatakan saya gaptek atau dan lain sebagainya, ya itu mental block saja, dan itu yang harus perlu memang mindsetnya dirubah. Kurang lebih seperti itu. Berarti tugas kita merubah mindset. Karena ada satu statement, kalau tadi menyinggung masalah hadis, sama ada hadis ikmali dunia kata sahabata wa mali akhirat anaka tamtu wadan. Jadi ketika kita bisa tentang dunia, masih hidup selama-lamanya. Sehingga apa? Muncullah semangat untuk mindset. Tapi ketika besok mati, jangan dibalik. Nah, rata-rata kita walah sesok pensiun, sesok meninggal. Sehingga apa? Tidak ada semangat sama sekali. Mental block kan namanya. Mungkin gini Bapak, tidak hanya sekali dua kali kita ketemu. Harus ada episode yang berikutnya. Sehingga apa? Ada kontinuitas ketika kita belajar apapun yang diikuti oleh era sekarang. Itu bagaimana menurut penjenengan? Kalau saya sih begini.
Yang paling penting tadi saya bilang pertama adaptasi. Terus mengajar. Sebetulnya kalau saya pribadi ketika lagi berhadapan dengan anak-anak SMK, siapapun lah ya mau di vokasi dan lain sebagainya. Terlihatnya mungkin saya mengajari mereka. Tapi pada hakikatnya bagi saya pribadi, Pak, saya yang belajar. Jadi cara belajar saya adalah mengajar. Maksudnya begini. Contoh misalnya tadi kemarin diminta untuk ngasih materi ke guru-guru. Yeah. Pada nih tolong ajarin kami dong bagaimana kami bisa menggunakan AI untuk konten pembelajaran. Oke ya? Yeah. Kemungkinannya ada dua. Satu mungkin saya sudah pernah menggunakan. Yeah. Yang kedua adalah saya belum pernah menggunakan. Betul. Belum pernah mengajarkan. Betul. Oke, saya ambil kondisi yang pertama. Saya sudah pernah mengajarkan. Walaupun saya sudah tahu materinya kayak gimana, cara menyampaikannya seperti apa, tapi tetap aja saya mempersiapkan diri dong, Pak. Yeah. Ya setidaknya saya, apalagi kan saya tanya, Pak, Bu, pesertanya berapa? Kondisinya seperti apa? Terus guru-gurunya tipikalnya kayak gimana? Otomatis saya mempersiapkan. Oke. Nanti cara penyampaiannya seperti apa? Habis itu bagaimana mereka bisa? Karena kan outputnya bukan hanya sekedar saya menyampaikan materi, tapi bagaimana juga mereka bisa mendapatkan manfaat, artinya paham dan menguasai. Betul kan? Betul. Kepuasan kita di situ. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua adalah, misalnya saya belum pernah nih Pak, tapi saya bilang saya bisa dulu. Bisa Bu, insya Allah. Apa yang saya lakukan? Saya cari literasi kan, cari bahan, cari materi, cari sumber pembelajaran dan sebagainya. Belajarkan itu Pak. Ketika lagi saya belajar, terus saya persiapkan diri lagi. Walaupun saya sudah bisa, saya pasti baca lagi, review ulang lagi. Artinya tujuannya kenapa? Mungkin bisa jadi alasannya sederhana. Minimal ketika lagi Bapak Ibu guru itu tanya, atau misalnya orang yang selama ini kita ajarkan itu mereka tanya, saya punya jawaban. Oke. Bener dong? Iya. Tanpa disadari saya belajar, dan belajar jauh lebih fokus karena ada motivasinya. Oke. Motivasinya apa? Ya tadi minimal saya nggak gaptek-gaptek banget lah. Minimal saya nggak memalukan diri saya sendiri. Logikanya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi terus kalau tadi kaitannya adalah dengan apa namanya tadi yang tadi Bapak bilang itu untuk yang era sekarang guru-guru itu kan rata-rata dari usia sekarang merubah mindset tadi. Ya sekarang kalau misalnya ngerubah mindset begini, yang paling penting itu adalah kan ada mindset itu ada dua ya, ada fix, ada growth. Oke. Ya kan? Fix itu dia memandang bahwasanya pola pikir itu tidak bisa dirubah. Dirubahnya itu karena pola pikir itu sudah stuck, udah statis dari mulai lahir. Karena ini berkaitan dengan bakat, talenta dan lain sebagainya. Bakatnya seperti ini udah saya nggak bisa di-improve lagi. Itu fix dia. Itu paham Qadariyah. Iya kayak gitu kan. Dia menganggapnya itu udah fix, udah dari sananya seperti itu, nggak bisa diinin. Padahal kan ada kodar dan kodar juga kan Pak kalau misalnya kita bicara. Saya ambil jadi mindset ini ya kita melihat dari satu sisi yang berbeda. Jadi ada fix, ada growth. Kalau growth dia melihatnya segala sesuatu itu sebetulnya bisa ditingkatkan. Bisa, ya kan? Bener dong? Ya kan kayak gitu Pak. Saya ambil ceritanya begini aja paling gampang. Ada A dan B. Ini gara-gara mindset yang berbeda ya Pak. A yang B, yang A satu hari dia jalan lewatin sebuah pohon kelapa. Di pohon kelapa itu ada kera, beruk ya, monyet ya Pak ya kan gitu kan. Ada kera di atas, kera itu ngelemparin buah kelapa ke bawah, hampir kena si A yang lagi jalan. Kalau kita memang mindsetnya itu dalam tanda kutip, biasanya apa sih? Marah, kita kesel. Negatif. Iya negatif gitu kan. Kita maki-maki atau misalnya mengucapkan kata-kata kasar kepada kera tersebut. Kamu tanda kutip ya bisa begini dan sebagainya. Maki-maki, caci maki dan sebagainya. Tapi tidak merubah keadaan kan sebetulnya. Yang ada kita malah makin emosi. Betul. Betul kan. Oke. Yang B lewat nih. Lewat pohon kelapa sama tersebut. Sama kejadiannya. Perlakuannya pun sama. Dilemparin dari bawah. Tapi yang si B ini dia nggak ngumpat. Mungkin dia ngumpat cuma sekedar lu kaget, wajar lah ya Pak. Tapi yang ada akhirnya dia provokasi tuh si kera tuh tersebut. Diledekin balik dan lain sebagainya. Pokoknya panas-panasin, nggak kena. Si kera juga akhirnya ngelempar makin banyak kan? Iya. Dan semakin banyak yang diturunkan. Makin banyak yang diturunkan, betul dong. Makin banyak buah kelapa yang diturunkan sama si B. Buahnya dikumpulkan, dibawa ke pasar dijual. Berarti kan produktif. Produktif betul kan? Ya sama juga dengan hidup. Emang itu kan sama Pak. Kejadian yang sama, kejadian pelaku yang sama, betul kan Pak? Kejadian sama. Mungkin waktunya berbeda kali ya. Tapi dia melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Karena pola pikir mempengaruhi apa? Mempengaruhi cara bagaimana kita menilai. Dari kita menilai mempengaruhi apa yang kita yakini. Dari apa yang kita yakini, akhirnya outputnya apa lagi? Hasil, apa yang kita lakukan dan hasil. Betul kan Pak? Kurang lebih seperti itu. Ya sama. Ketika Anda sudah berpikir bahwasanya saya sudah tua, saya tidak bisa, saya nggak bisa melakukan hal ini, saya sudah cukup umur, saya bisa lagi ini dan lain sebagainya, bla 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 bla.
udah terpatrin di alam bawah sadar kita, ya udah akhirnya nggak bisa. Oke, berarti begini. Ketika kita berpikir positif, maka ada muncul namanya law of attraction. Iya, seluruh alam itu akan memberikan keuntungan kepada kita. Iya. Ketika negatif, ya muncul negatif. Sama dengan firman Tuhan bahwa Tuhan itu sesuai prasangka hamba. Iya. Betul ya. Setuju. Kalau kita positif, misalnya Pak Dan datang ke sini, kita positif, ya positif banget. Positif. Pertanyaan berikutnya adalah, tadi sudah menyampaikan materi di MGMP Magetan Madiun. Ya. Ada di Kanesma SMK Kristen Magetan. Oke. Menurut panjenengan, bagaimana tanggapan mereka terhadap materi yang diberikan walaupun dikasih judul belajar bersama? Ya. Bagaimana pendapat panjenengan? Kalau saya sih gini Pak, saya tuh pas lagi materi pembelajaran, kenapa sih saya lebih suka banyak praktek ya? Ya. Dibandingkan hanya sekedar teori penjelasan dan sebagainya. Jadi ada namanya istilahnya seminar dan lain sebagainya. Itu bukan gaya style yang cocok buat saya. Oke. Saya tipikal itu lebih suka workshop. Ya. Workshop itu artinya begini, teori, praktek, teori, praktek, teori, berimbang praktek. antara teori dan praktek. Iya, jadi kan teori, praktek, perbaikin, evaluasi dan lain sebagainya. Lalu teori lagi, materi selanjutnya sampai jadi step by step. Karena bagi saya pribadi, mau yang audiens kita itu adalah mau tua, mau muda, itu ya kondisi sekarang ya lebih enak seperti itu daripada cuma sekedar teori, diam saja dengerin doang, begitu kan? Walaupun sambil gojekan, ternyata suara sangat mendukung. Ya, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya tadi ada praktek, pertama saya bisa interaksi. Mereka punya masalah kan macam-macam, berbeda-beda. Tolong diulang lagi. Iya, nggak apa-apa, saya pribadi nggak masalah gitu kan. Ya. Artinya kenapa? Karena outputnya yang saya pikirkan adalah bagaimana mereka bukan hanya sekedar belajar, tapi output yang paling penting setelah ini mau ngapain, Pak? Oke, berarti kuncinya di follow up. Iya, bukan hanya follow up, maksudnya setelah ini mereka udah dikasih tahu, udah diajarin, terus dia mau ngapain nih? Ya kan, dipraktekkan apa enggak? Iya kan? Kalau cuma hanya sekedar tahu lalu dia ngerti, tapi akhirnya, apalagi kan belajar buat guru-guru. Harapan saya, siapapun lah yang ngajarin guru-guru, harapannya apa yang kami share, apa yang kami bagikan, apa yang kami sampaikan, ini akan digunakan untuk membantu mereka menyampaikan materi pembelajaran ke muridnya masing-masing. Kan harapannya itu Pak, mempermudah mereka, begitu kan. Ya sekarang misalnya Pak Ganep udah belajar, wah udah bisa, udah dilakukan. Tapi ke anak-anak nggak diajarkan, nggak di ini, ya percuma dong. Betul kan, kurang lebih seperti itu. Ya kalau tadi tanggapan guru-guru, kalau saya sih sederhana ngelihatnya. Kalau mereka antusias, mereka nggak ngantuk, mereka nggak merasa bosan, mereka banyak bertanya, mereka nanya ini apa, bagi saya itu udah lebih dari cukup. Selesai, antusias yang paling penting. The last question, terakhir pertanyaan, perjalanan Pak Dhani dari Jakarta ke sini ke beberapa lokasi mungkin seluruh Indonesia, ketika berada di SMK Kristen Magetan, kira-kira harapan panjenengan selaku seorang pemateri terhadap khususnya di guru-guru, karena tadi baru ngasih materi di guru-guru. Kira-kira harapan yang paling simpel apa Pak? Saya sederhana aja Pak, harapannya sama kalau misalnya sama Bapak Ibu guru, ya sudah ngajar dengan hati. Itu yang paling penting bagi saya. Jadi bukan begini. Saya nggak bilang semua guru ya, saya bilang oknum guru ya Pak. Oknum guru. Jadi polisi itu kan bagus, yang nggak bagus kan oknum polisi. Yang berkaitan dengan guru-guru kan proses yang sangat mulia, sangat bagus. Yang saya pengen kan adalah ya guru-guru ini mereka ya punya ruhnya gitu kan, jiwa mengajarnya. Bukan hanya sekedar mereka masuk kelas mengajarkan, hanya sekedar mohon maaf menggugurkan kewajiban mereka karena sebagai PNS, sebagai untuk mengejar tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Saya nggak mau seperti itu. Ya udah, kalau misalnya dia guru mengajar dia dengan hatinya itu sendiri gitu kan, punya jiwanya sebagai mudaris apa ya? Ya guru sih gitu kan, ya kan? Ya ruhul mudaris itu kan jiwa kita sebagai guru. Saya rasa ya tentu juga ini akan berpengaruh kepada ya anak murid ataupun siswa-siswi yang selama ini kita didik bareng-bareng. Saya rasa sih itu aja. Oke, terima kasih Pak Madani. Bisa simpulkan Pak pemirsa bahwa hari ini kita pertemuan dengan beliau ini kesempatan luar biasa karena orang sibuk banget. Bahkan di keliling Indonesia hari ini bisa berada di SMK Kristen Magetan. Kebetulan ada guru tamu sebagai narasumber sekaligus belajar bersama dengan teman-teman MGMP Pemasaran Magetan dan Madiun. Siap. Satu hal yang perlu kami garis bawahi bahwa Bapak Ibu seluruh guru di mana berada, coba kita menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Madani bahwa kita melakukan kegiatan ini coba pakai hati. Insya Allah it doesn't matter. Apapun kalau nggak salah dilakukan dengan niat ikhlas karena mardotilah itu beribadah.
namanya ghairu mahdoh. Mudah-mudahan kita kelompoknya orang-orang yang ghairu mahdoh dapat pahala yang luar biasa dan kita bisa ketemu di surga besok. Siap, amin. Selamat jalan pergi ke Gontor dulu langsung saja. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak kapok untuk episode berikutnya. Terima kasih sudah ada di podcast Kanes semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.